Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Apa kabar kalian pada kesempatan pagi yang agak mendung ini, di mana saya berada di salah satu kota di provinsi ini, karena ada kegiatan dinas luar yang mengharuskan saya berada di kota ini saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan seperti menjelaskan ya ibaratnya bahwa eh, ketika teman-teman itu sudah mendaftar di aplikasi Sobat, apakah teman-teman itu sudah bisa menjadi petugas dari kegiatan yang sudah teman-teman daftarkan di Sobat tersebut? Sebelum berbicara lebih jauh mengenai aplikasi Sobat, saya minta maaf karena penampilannya harus menggunakan headphone seperti ini karena mic yang biasa saya pergunakan itu tertinggal di rumah. Dan satu lagi mungkin kebisingan ini juga terdengar sama teman-teman sekalian karena posisinya saya sedang menemani dua bocah yang sedang berenang untuk memuaskan hasrat mereka karena sudah beberapa lama mereka tidak menikmati yang namanya kolam renang. Jadi harap maklum saja. Oke. Untuk kegiatan yang ada di aplikasi Sobat, mau itu kegiatan survei ataupun kegiatan besar seperti sensus nantinya, itu memang dari tahun 2022 itu sudah diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Sobat. Dan kadang yang menjadi agak rancu adalah ketika sensus atau kegiatan survei tersebut ada di aplikasi Sobat, tapi ternyata tidak ada seperti pengumuman di media sosial dari BPS-nya sendiri bahwa ada perekrutan petugas untuk kegiatan yang disebutkan di aplikasi Sobat. Seperti contoh yang di beberapa kabupaten itu, atau mungkin seluruhnya ya, itu ada kegiatan yang tampil di aplikasi Sobat adalah kegiatan sensus maksudnya kegiatan survei mengenai survei Angkatan Kerja Nasional, survei Sosial Ekonomi Nasional, bahkan ada juga kegiatan survei yang berupa pengolahan dari dokumen Reksosek 2022. Nah, ketika ada kegiatan sensus atau survei di aplikasi Sobat dan teman-teman mendaftar, mengklik daftar di bagian sensus atau survei tersebut, bukan berarti teman-teman sudah melakukan proses pendaftaran dari kegiatan sensus atau survei tersebut. Bukan berarti sudah melakukan pendaftaran secara 100%, karena yang teman-teman lakukan itu hanya sebatas mengklik dari aplikasi Sobat tersebut bahwa teman-teman ingin mengikuti kegiatan tersebut. Tapi di sini ada yang seperti miss atau ada sesuatu yang teman-teman lupa lakukan ketika teman-teman sudah mengklik di bagian sensus atau survei atau daftar di survei yang teman-teman pilih. Nah, sesuatu yang kurangnya ini adalah mengenai bahwa yang harusnya teman-teman lakukan selain mengklik daftar survei atau kegiatan yang ada di aplikasi Sobat adalah teman-teman mendatangi kantor BPS di mana teman-teman ingin mendaftar tersebut. Kenapa? Karena tanpa kalian mendatangi kantor BPS tersebut, apa yang teman-teman lakukan dengan hanya mengklik daftar sensus atau survei yang ada di aplikasi Sobat, itu sama saja dengan teman-teman melakukan sesuatu yang tidak ada hasilnya. Dalam artian begini, teman-teman di kantor adminnya Sobat Kabupaten itu memang melihat bahwa ada akun si A mendaftar di kegiatan suatu survei. Tapi yang lupa si A lakukan adalah memberitahu atau menghubungi pihak BPS, terutama penanggung jawab dari kegiatan tersebut atau penanggung jawab dari kecamatan yang akan teman-teman pilih untuk memberitahukan pada penanggung jawab tadi bahwa teman-teman ingin bergabung dalam kegiatan sensus atau survei tersebut. Apalagi rekrutmen untuk kegiatan survei misalnya tidak ada dipublish di media sosial. Artinya teman-teman juga harus menghubungi pihak BPS-nya. Teman-teman datang saja ke kantor, temui
orang yang menjadi penanggung jawab kegiatan survei tersebut, atau orang yang menjadi penanggung jawab kecamatan dari kegiatan survei yang akan teman-teman ikuti. Dan perlu diperhatikan bahwa setiap survei itu memang hampir ada di setiap kecamatan. Setiap survei dalam artian survei besar yang tadi ya, survei Angkatan Kerja Nasional dan survei Sosial Ekonomi Nasional. Memang di setiap kecamatan itu ada. Tapi yang menjadi bahan pertimbangan selanjutnya adalah bahwa banyaknya wilayah atau blok sensus yang terkena survei tersebut di kecamatan A dengan di kecamatan B itu berbeda banyaknya. Karena kegiatan survei Angkatan Kerja Nasional dan survei Sosial Ekonomi Nasional, beban wilayah tugasnya adalah blok sensus. Jadi ketika di kecamatan A hanya ada 4 blok sensus yang kena untuk kegiatan survei tersebut, sementara di kecamatan B terkena sampai 10 blok sensus untuk kegiatan survei tersebut, maka jumlah petugas di kecamatan A lebih sedikit dari jumlah petugas di kecamatan B. Karena untuk kegiatan survei Angkatan Kerja Nasional misalnya, itu satu petugas bebannya 3 blok sensus. Sementara untuk kegiatan survei Sosial Ekonomi Nasional, beban satu petugasnya adalah 2 blok sensus. Nah, sekarang pertanyaan baru yang mungkin teman-teman ajukan adalah apa sih itu blok sensus? Untuk pertanyaan mengenai apa itu blok sensus, sebenarnya video mengenai penjelasan mengenai blok sensus itu sudah saya jelaskan di video saya di bulan Desember 2022 lalu. Apa itu blok sensus dan apa bedanya dengan peta SLS? Itu blok sensus adalah ada petanya sendiri, SLS ada petanya sendiri. Itu sudah saya jelaskan di Desember 2022 lalu. Nah, sekarang ketika teman-teman sudah menghubungi pihak BPS-nya atau penanggung jawab kegiatan surveinya atau penanggung jawab kecamatan dari teman-teman dari wilayah yang akan teman-teman kerjakan. Misalnya teman-teman maunya di kecamatan A, maka kecamatan A itu penanggung jawabnya siapa? Itu telusuri saja di kantor BPS. Karena biasanya setiap pegawai BPS itu tahu penanggung jawab dari kecamatan A adalah si ini. Nah, jadi ketika teman-teman tidak nyaman mungkin ya bertemu dengan penanggung jawab kegiatan surveinya, teman-teman bisa coba menemui penanggung jawab kecamatan dari kecamatan yang akan teman-teman kerjakan. Maksudnya ingin teman-teman mengerjakan survei tersebut di kecamatan tujuan teman-teman. Bisa jadi misalnya teman-teman tinggal di kecamatan A. Oke lah teman-teman, biar hemat dana, hemat biaya, hemat transport gitu kan, teman-teman bagian mengerjakan kegiatan survei di kecamatan A saja. Nah, berarti teman-teman hubungi saja penanggung jawab kecamatan A. Atau yang harus teman-teman siapkan juga adalah bahwa ketika kegiatan survei itu, karena tadi wilayah kecamatan A dan kecamatan B jumlah petugasnya itu tidak sama, dan akan ada kemungkinan besar bahwa teman-teman nanti akan bekerja di lintas kecamatan. Kalau teman-teman bekerja di lintas desa untuk kegiatan survei, itu kemungkinan besarnya iya. Tapi ketika di kecamatan tersebut mungkin petugasnya itu sudah ada sebelumnya, cuman ada satu blok sensus yang tersisa yang belum ada petugasnya, artinya satu blok sensus di kecamatan A akan ditambah dengan blok sensus di kecamatan B, C, atau D, dengan catatan nanti teman-teman juga harus mau mengerjakannya ketika harus lintas kecamatan. Itulah yang tidak mengenakannya sebenarnya dari kegiatan survei. Karena petugasnya itu mau tidak mau lintas desa atau kelurahan, atau dia malah lintas kecamatan. Dan ini harus diantisipasi dari awal. Karena dari pihak BPS, ketika teman-teman mengatakan, iya saya sanggup, nah mereka tidak akan
mereka tidak akan mengadakan negosiasi lagi gitu. Ketika teman-teman mengatakan sanggup, ya di mana diletakkan ya harus sanggup gitu. Tapi ketika teman-teman sudah bertemu dengan penanggung jawab kegiatan atau penanggung jawab kegiatan surveinya, teman-teman bisa bertanya nanti ketika kira-kira saya nanti setelah akan di kecamatan apa ya bertugasnya, atau mungkin dari penanggung jawab kegiatan atau penanggung jawab kecamatannya akan memberikan penawaran. Oh, kalau mau ikut kegiatan ini mau nggak di kecamatan ini dan kecamatan ini. Nah, itu teman-teman bisa pertimbangkan. Tapi ketika nggak ada bahasa seperti itu, ya siap-siap saja bahwa teman-teman harus bekerja di lintas desa, kelurahan, atau lintas kecamatan. Jadi, ketika teman-teman sudah daftar di aplikasi Sobat mengenai kegiatan survei tersebut, maka segeralah teman-teman menghubungi penanggung jawab kegiatan atau penanggung jawab kecamatan dari wilayah yang akan teman-teman pilih. Kenapa saya berkata begini? Karena di wilayah tertentu, di kabupaten saya saja ya, itu sebenarnya memang petugas itu dari tahun ke tahun sebenarnya adalah orangnya itu-itu saja. Memang ketika ada petugas baru, kita itu akan seperti harus bekerja ekstra dalam artian memberikan pemahaman konsep dan definisi, memberikan pemahaman bagaimana cara menanyakan, terus memberikan pemahaman bagaimana mengisi konsistensi dan sebagainya. Itu pengawasnya akan bekerja ekstra keras. Namun jika tidak dipaksakan seperti itu, sebenarnya nanti cenderungnya mitra yang ada itu akan itu-itu saja. Dan di video-video saya sebelumnya waktu masih membahas Reksosek, di situ sudah saya sebutkan juga sih sebenarnya bahwa mitra-mitra yang ada itu setiap bulannya honor yang mereka bisa terima itu hanya sebatas SBMU, Satuan Biaya Minimum Upah. Artinya ketika honor dalam bulan tersebut lebih dari SBMU itu nggak bisa cair. Nah, artinya akan ada kegiatan, honor kegiatan mana yang harus dikorbankan ketika tetap dipaksakan orang-orangnya itu-itu saja. Nah, dengan adanya SBMU ini sebenarnya ada kesempatan buat mitra-mitra baru untuk bisa bergabung di BPS. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah tolong jaga amanah yang sudah diberikan. Tolong kerjakan semuanya dengan hati. Tolong kerjakan semuanya sesuai dengan SOP. Karena ketika apa yang teman-teman lakukan itu sudah sesuai dengan SOP, teman-teman bisa menjaga amanah yang sudah diberikan, dan ditambah lagi teman-teman itu diajak berkomunikasi atau berkoordinasinya tidak susah, itu teman-teman akan dipanggil atau mungkin bahasanya dilibatkan kembali dalam kegiatan lain. Nah, inilah yang kadang susahnya. Kadang tuh ada orang-orang yang ketika sudah diberi amanah tapi mereka tidak bisa menjaga amanahnya itu. Nah, di sini ketika ada orang-orang baru tapi dia memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh BPS dan oleh penanggung jawab kegiatan, penanggung jawab kecamatan, maka orang-orang tipikal orang tersebut akan dilibatkan kembali dalam kegiatan berikutnya. Sebenarnya salah satu hal yang agak mudah untuk kita mencari petugas baru adalah di kegiatan besar seperti sensus penduduk dan kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022 lalu. Nah, dari situ sebenarnya sudah kelihatan cikal bakal orang-orang bisa dilibatkan kembali dan cikal bakal orang-orang yang ternyata tidak bisa diajak bekerja sama lah ya, dalam artiannya tanda kutip ya. Nah, di situ sudah bisa kelihatan. Namun karena mungkin ada juga teman-teman yang mengikuti akun YouTube Bunda Zaman Now ini tidak terlibat di kegiatan sensus penduduk ataupun kegiatan Reksosek, maka yang bisa teman-teman lakukan adalah seperti yang saya katakan tadi. Kalau teman-teman daftar di kegiatan sensus surveinya, begitu mengetahui ada itu, dan langsung datangi kantor BPS-nya. Karena ketika teman-teman melihat di akun Sobat bahwa kegiatan sensus survei tersebut sudah terbuka dan teman-teman baru mengkliknya setelah beberapa lama pengumuman itu dibuka di aplikasi Sobat, akan ada kemungkinan bahwa rekrutmennya tuh sudah selesai. Jadi teman-teman seperti nanti menunggu sesuatu yang menggantung.
Tapi ketika teman-teman menghubungi pihak BPS-nya, penanggung jawab kegiatan atau penanggung jawab kecamatan, maka teman-teman akan mengetahui dengan jelas bahwa apakah rekrutmen tersebut sudah selesai ataukah belum. Apakah teman-teman punya kesempatan ataukah tidak. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu apa yang harus teman-teman lakukan di kegiatan survei berikutnya ketika teman-teman ingin mendaftar. Oke, jadi seperti itu saran yang bisa saya berikan, karena pada kondisinya itu BPS memang butuh mitra yang cukup banyak, karena setiap kegiatan atau setiap bulan itu kegiatannya ada dari Januari sampai Desember, dari yang rutin bulanan, rutin triwulanan sampai rutin tahunan itu ada semua. Dan ketika bertemu dengan kegiatan besar nanti yaitu sensus pertanian, maka orang-orang yang terlibat di kegiatan rutin tapi juga terlibat di sensus pertanian itu sebenarnya secara SOP tidak boleh orang yang sama. Dan kalaupun harus orang yang sama, kegiatan bulanan, kegiatan triwulanan, kegiatan tahunan yang pelaksanaannya di bulan sensus tersebut akan menjadi tidak bisa dibayarkan, karena mereka akan menerima secara aturan tidak boleh menerima yang namanya double kontrak. Jadi hanya salah satu. Artinya mereka nanti harus memilih mau yang dibayarkan sensusnya apa mau dibayarkan yang surveinya. Jadi di sini kesempatan teman-teman mitra-mitra baru untuk masuk agar pencairan anggaran itu bisa terrealisasi semua, dan juga agar menambah daftar mitra yang bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan BPS. Oke, semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.